Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dimanapun Anda berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan satu cerita horor dan mistis. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Rumah mati. Rumah kematian atau rumah mati. Begitulah orang-orang di sekitar rumah tersebut menyebutnya. Rumah ini memiliki ukuran panjang sekitar 20 meter dan lebar 11 meter. Rumah itu awalnya milik keluarga Haji Dasrah. Dan tidak lama setelah tinggal di rumah tersebut, Haji Dasrah meninggal secara mendadak. Dan semenjak meninggalnya Haji Dasrah, istri dan anaknya memilih untuk menjual rumah tersebut. Anehnya saat menunggu rumahnya laku terjual, istri dan anak-anak almarhum Haji Dasrah lebih memilih tinggal di rumah sewa ketimbang di rumahnya sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 bulan berlalu, akhirnya rumah ini dibeli oleh keluarga Pak Tamrin, keluarga pindahan yang awalnya tinggal di rumah sewaan. Dan setelah rumah tersebut sudah berpindah tangan pada si pemilik baru, istri dan anak almarhum Haji Dasrah langsung pindah ke kampung halaman mereka. Namun baru sekitar 1 minggu keluarga Pak Tamrin menempati rumah tersebut, kejadian aneh pun mulai terjadi. Istri Pak Tamrin jatuh sakit. Lehernya seperti patah dan tak bisa digerakkan, dan matanya selalu melotot. Mantri dan dokter sudah dipanggil, namun tak ada yang tahu apa penyebab Bu Tamrin sakit dan penyakit apa yang sedang diderita oleh Bu Tamrin. "Siapa tahu kalau istrimu terkena gangguan makhluk halus," ujar seorang ibu-ibu tetangga dekat rumah Pak Tamrin. "Iya ya, siapa tahu kena gangguan makhluk halus. Dulu kan almarhum Pak Dasrah meninggalnya tanpa sebab, malahan tidak sakit apa-apa," saut ibu-ibunya yang lain. Namun Pak Tamrin yang memang tidak percaya dengan adanya hal gaib seperti itu, hanya diam saja tanpa menjawab atau membantah. Dan tidak lama setelah menderita sakit aneh tersebut, akhirnya pada malam Selasa di waktu yang sama dengan meninggalnya Haji Dasrah, Bu Tamrin menghembuskan nafas terakhirnya setelah meracaukan kata-kata aneh. Dan setelah meninggalnya Bu Tamrin, Pak Tamrin harus mengurusi anak-anaknya sendirian. Ia juga harus bisa membagi waktunya untuk bekerja dan mengurus anak-anaknya. Hingga suatu hari, anaknya yang paling kecil berusia 7 tahun sakit dan akhirnya meninggal. Namun karena Pak Tamrin ini tidak mempercayai omongan dan nasihat tetangga-tetangganya untuk segera pergi dari rumah tersebut agar tidak ada korban lagi, Pak Tamrin semakin terpuruk kesedihan, apalagi setelah kematian istri dan anaknya yang hanya berjarak beberapa hari saja. Itu sangat membuat Pak Tamrin sedih. Hingga suatu hari, anak sulung Pak Tamrin jatuh sakit. Sakit yang sama dengan yang ibunya derita sebelum meninggal dulu. Di sini ketidakpercayaan Pak Tamrin sedikit demi sedikit mulai menghilang. Ia langsung membawa anaknya yang tengah sakit tersebut pindah dari rumah itu ke rumah salah satu temannya yang baru ia kenal. Di sana anaknya diobati dan dititipkan, sementara Pak Tamrin mencari rumah sewaan baru untuk dia huni nanti setelah anaknya sembuh. Dan anehnya setelah pergi dari rumah tersebut, anaknya berangsur-angsur sembuh. Lalu rumah mereka pun akhirnya dikontrakan, sementara mereka tinggal di rumah sewaan. Sekitar 5 minggu kemudian, ada sepasang suami istri muda yang berniat mengontrak rumah tersebut. Mereka membayar uang kontrakan untuk 1 tahun ke depan. Namun baru sekitar 2 minggu tinggal di rumah tersebut, keduanya yang memang sangat akrab dengan orang-orang di desa itu pun sering menceritakan kalau mereka seperti selalu diawasi saat berada di dalam rumah itu. Dan pernah juga saat suaminya lembur, ia diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata di dalam rumah tersebut. Dan paling anehnya, ia mengaku
pernah beberapa kali kedatangan tamu seorang laki-laki dan perempuan dengan ciri-ciri yang sama persis dengan almarhum Haji Darsah dan juga Bu Tamrin. Katanya kedua orang itu sering bertamu di waktu malam hari dan akan pulang sebelum suaminya pulang. Kejadian aneh bermunculan setelah mereka tinggal di rumah tersebut. Hingga suatu hari si istri mengalami sakit manyamak. Manyamak itu seperti kemasukan angin tapi langsung nyerang ulu hati atau jantung. Sekitar 1 jam setelah terserang penyakit angin tersebut, si istri meninggal. Setelah istrinya meninggal, ia membawa jenazah istrinya ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Namun semenjak kepulangannya ke kampung halaman, si lelaki tersebut tidak pernah balik lagi ke rumah yang ia kontrak. Bahkan barang-barangnya saja masih ada di rumah tersebut. Sudah ditunggu sampai beberapa bulan, tapi tetap saja tak ada kabar dari si lelaki. Akhirnya Pak Tamrin pun membersihkan rumah tersebut. Lalu barang-barang milik si pengontrak yang dulu ia taruh di salah satu kamar yang memang terletak dekat dengan dapur. Karena saking lamanya rumah itu kosong karena tidak ada yang mau mengontrak, akhirnya Pak Tamrin menyewakan rumah tersebut kepada beberapa orang gadis yang memang tengah mencari rumah kos di sekitaran desa tersebut. Kebetulan salah satu di antara gadis yang tinggal di rumah tersebut mempunyai pacar seorang pemuda yang memang suka dengan hal-hal mistis. Kejadian aneh muncul di minggu pertama. Saat itu Desi dan 2 orang temannya tengah membeli tahu kuah di sebuah warung yang ada di desa itu. Saat ketiganya tengah asik mengobrol, tiba-tiba obrolan mereka disela oleh penjual tahu kuah. Apa kalian tidak pernah merasakan atau diganggu makhluk-makhluk penunggu di rumah tersebut? Tanya si penjual tahu kuah. Ketika gadis itu saling berpandangan satu sama lain. Memangnya kenapa, Paman? Tanya salah satu gadis yang bernama Mira. Sebelum kalian ngekos di rumah itu, sudah banyak kejadian-kejadian aneh. Bahkan setiap orang yang tinggal di rumah tersebut sakit dan akhirnya meninggal dunia, ujar si penjual tahu kuah. Kami di sini menyebut rumah itu sebagai rumah kematian. Karena setiap orang yang tinggal di rumah itu pasti akan meninggal, atau setidaknya jadi sakit parah dan akan hanya sembuh jika dibawa keluar dari rumah tersebut. Jadi sebelum terlambat, aku sarankan pada kalian semua, lebih baik kalian pergi saja dari rumah itu. Lanjut si penjual tahu kuah berbisik. Ketiga gadis itu hanya tersenyum kecut menanggapi perkataan si penjual tahu kuah. Ya, sebenarnya kami sudah merasakan gangguan di rumah itu, Paman. Dan teman kami masih berusaha menyelidiki atau mencari tahu penyebab gangguan tersebut. Dan sebelum itu kami ketahui kami tidak akan pergi dari rumah itu, kata Desi. Si penjual tahu kuah hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar perkataan salah satu gadis tersebut. Ini tahu kuahnya, ujar si penjual tahu kuah seraya memberikan beberapa bungkus tahu kuah pada gadis-gadis tersebut. Setelah membayar tahu kuah tersebut, ketiganya langsung pergi. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan salah seseorang laki-laki yang berjalan sambil menunduk. Laki-laki itu terus berjalan melewati mereka dengan wajah yang menunduk. Hingga beberapa saat setelah orang tersebut melewati mereka, iseng-iseng Desi menoleh ke arah belakang, ke arah si lelaki tadi. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Desi segera beralih ke tengah-tengah di antara kedua teman-temannya. Ia tak berani mengatakan apa yang ia lihat tadi pada teman-temannya. Akhirnya mereka pun sampai di rumah yang mereka sewa. Desi langsung masuk menuju ke kamarnya yang ia tempati bertiga dengan teman-temannya. Kamu gak makan, Des? Tanya Tati. Desi tidak menjawab, ia tetap membenamkan wajahnya pada bantal. Desi, panggilnya lagi. Tiba-tiba tubuh Desi kejang-kejang. Tati bergegas mengangkat wajah Desi, namun Desi tetap kejang-kejang. Wajahnya sangat pucat. Tati yang tidak tahu apa yang terjadi pada Desi itu pun langsung berteriak memanggil teman-temannya yang pada saat itu tengah asik menikmati tahu kuah mereka. Kenapa? Desi kenapa? Tanya teman-temannya bebarengan seraya mendekati Tati yang tengah berusaha menyadarkan Desi dari kejang-kejangnya. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi pada Desi.
Desi yang semula baik-baik saja tiba-tiba menjadi seperti itu. Sekitar beberapa saat seperti tidak bisa bernafas dengan perut yang terangkat ke atas. Tiba-tiba bagian hidungnya mengeluarkan darah segar dan dari mulutnya darah membludak keluar hingga membuat Desi tersedak. Sesaat setelah mengeluarkan sangat banyak darah dari mulutnya dan hidungnya, Desi akhirnya pingsan, lemas tak sadarkan diri. Tati menangis dengan tubuh gemetar, bahkan wajah dan tubuh juga sudah dipenuhi darah karena terkena darah Desi tadi. Dua orang temannya yang berada di luar kamar memutuskan untuk meminta pertolongan pada orang-orang desa. Namun saat mereka sudah sampai di tempat, beberapa orang warga sedang berkumpul jaga malam. Mereka sangat terkejut dengan jawaban dari para warga tersebut. "Maaf nak, kami tidak berani masuk ke dalam rumah itu." "Ya, takut tertimpa musibah." Kami semua sudah tidak heran lagi dengan orang-orang yang tinggal di rumah itu, karena pasti ujung-ujungnya akan meninggal kalau terlambat dibawa keluar dari rumah tersebut. Begitulah jawaban-jawaban orang-orang itu yang membuat keduanya semakin ketakutan dan putus asa. "Tidak ada jalan lain, aku akan mencoba keluar dari kampung ini untuk mencari bantuan. Kau kembali saja ke rumah, suruh mereka sesegera mungkin membawa Desi keluar dari rumah itu," ujar si gadis yang satunya sebelum berlari meninggalkan temannya. Tapi dengar raut wajah bingung, takut campur aduk, si gadis itu pun segera berlari pulang ke rumah sewaan mereka. Pintu terbuka dengan nafas yang masih ngos-ngosan. Si gadis tersebut langsung berlari ke arah kamar Desi tadi. Namun sesampainya di kamar itu, dia sudah tak menemukan siapa-siapa lagi di sana. Ruangan itu kosong, hanya menyisakan spray dengan bercak-bercak darah hingga ke lantai. "Kemana mereka?" Tangisnya pecah. Ia berteriak-teriak memanggil nama teman-temannya satu persatu, namun tak ada siapapun yang menjawab. Si gadis terduduk lemas di kursi depan cermin. Ia mengira kalau teman-temannya tak ada yang selamat, hingga tiba-tiba ia merasakan nafas seseorang berada di dekat telinganya. Ia segera melihat ke arah belakang, dan iya, tak ada siapapun di sana. Namun saat ia melihat dari arah cermin, ia mendapati sosok hitam dengan rambut panjang dengan mengendus-endus tubuhnya. Sontak saja, penampakan sosok itu membuat si gadis ketakutan. Ia berlari ke arah luar rumah. Ia berteriak-teriak ketakutan, hingga sampailah ia di dekat pos ronda yang ia datangi tadi. Ternyata di sana sudah ada teman-temannya, juga seorang pemuda. Rumah itu dibangun atas ilat tanah, dan mereka yang pertama membangun rumah ini tidaklah pernah meminta izin ataupun membeli tanah ini kepada pemiliknya. Pemilik yang disebut di sini adalah iblis penunggu di sana ya. Sebab itulah mereka tak akan pernah membiarkan siapapun yang tinggal di rumah itu hidup tenang. Sekarang kalian tunggu di sini. Aku akan secepat mungkin akan kembali, ujar si pemuda seraya mengelus kepala Desi. "Apa tidak sebaiknya kau antar kami keluar dari kampung ini terlebih dahulu?" Desi masih tidak sadar. Dia masih terperangkap di sana. Kalau raganya kau jauhkan, dia tidak akan bisa pulang. Apa kau ingin Desi mati? Baiklah, secepatnya kembalilah, karena kami semakin takut, apalagi setelah kejadian ini menimpa kami. Kampung ini menjadi sangat sepi, warganya tak satu pun yang mau membantu. Aku akan kembali secepatnya. 1 jam telah berlalu, malam semakin mencekam. Ditambah lagi ayam-ayam yang sedang berada di atas pohon membuat suara-suara yang sangat menakutkan. Orang percaya jika ada ayam mengeluarkan suara seperti itu pada malam hari, pasti ada sesuatu yang tengah berkeliaran. Gadis-gadis itu semakin merapatkan tubuhnya mengelilingi Desi. Mereka membaca doa-doa sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara kecepak sandal yang beradu dengan tanah. Lalu terlihat 2 orang berjalan ke arah mereka. Dan setelah dekat, ternyata itu adalah salah satu teman mereka yang datang dengan seseorang. Temannya itu terlihat sangat pucat, berbeda dengan saat ia pergi tadi. "Perkenalkan, ini Haji Darsah. Beliau ini adalah pemilik pertama rumah yang kita sewa. Beruntung, aku bisa bertemu beliau,"
Ucap si gadis itu dengan suara datar. "Bagaimana kau tahu kami di sini, Tin?" "Pak, bisakah Bapak menolong teman saya?" tanya si gadis tadi pada seseorang laki-laki yang diperkenalkan sebagai Haji Dasrah tersebut. "Bisakah kalian memberikan jalan pada beliau untuk menyentuh tubuh Desi?" tanya si gadis tadi, masih dengan nada yang datar dan dingin. Mereka saling bertatapan. Salah satu di antara mereka menggeleng. "Maaf Tin, bukannya aku tidak mau, tapi aku hanya tidak ingin Desi semakin kenapa-napa." Si gadis yang dipanggil Tin itu menatap lekat ke arah mereka semua. Dan dari kejauhan terdengar teriakan si pemuda tadi yang berlari dengan cepat menuju ke arah mereka. Pandangan mereka teralihkan kepada si pemuda, dan tanpa mereka sadari, Desi tiba-tiba terbatuk-batuk. Ia siuman, namun dengan keadaan yang sangat lemah. Si pemuda tersebut tiba-tiba ambruk dengan tubuh yang penuh darah. Dengan diwarnai isak tangis, semua yang ada di sana berteriak berbarengan meminta tolong pada warga. Namun saat teriakan mereka berhenti, ada suara teriakan yang lain yang terdengar, membuat mereka semua ketakutan. Dan saat orang-orang kampung sudah berdatangan, mereka sangat kaget dengan pemandangan penuh darah di malam itu. Mereka pun akhirnya dibawa ke rumah salah satu warga untuk sementara menunggu pagi. "Titin di mana?" tanya salah seorang gadis. "Sepertinya teman-temanmu sudah lengkap," jawab salah seorang warga. "Tidak, tadi dia bersama seorang laki-laki, katanya bernama Haji Darsah," ujarnya lagi. Para warga saling berpandangan. Tiba-tiba bulu kuduk mereka berdiri. Keesokan harinya subuh-subuh sekali sudah terdengar kehebohan beberapa warga yang mengabarkan bahwa si Upe menemukan jasad yang kepalanya sudah terputus dari badan. Menurut keterangan dari Upe, sebelum ia pingsan tadi, katanya mayat yang ia temukan itu adalah mayat seorang perempuan. Namun tidak diketahui penyebab kematiannya, disebabkan karena apa, sehingga kepalanya terputus seperti itu. Teman-temannya Desi mulai was-was karena setelah tadi malam Titin tidak terlihat lagi. Lalu setelah agak terangan sedikit, mereka pun bergegas ke tempat ditemukannya mayat tersebut. Dan benar saja, setelah mereka melihat tubuh dan baju yang dikenakan mayat itu, ternyata benar itu adalah Titin. Dan di kepalanya masih belum ditemukan. Teman-temannya menjadi histeris dan ketakutan. Sementara warga masih terus mencari kepala dari si mayat. Namun dari pagi hingga malam, kepala itu tak juga ditemukan warga. Hingga keesokan harinya lagi, para gadis-gadis itu pun diantar ke kota bersama dengan jasad Titin. Dan para warga di kampung itu terus mencari kepala dari si korban. Nah, awalnya orang-orang mengira bahwa Titin meninggal karena dibunuh. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kepala Titin di Ngayau. Namun perkiraan warga desa yang menyebut Titin di Ngayau itu meleset atau salah. Karena tepat di 3 hari pencarian, kepala Titin ditemukan dengan keadaan sudah membusuk dan matanya sudah menghilang dua-duanya. Dan saat kepalanya ditemukan, tubuh Titin sudah dimakamkan. Sampai sekarang tak ada yang tahu penyebab kematian Titin. Apakah itu karena rumah tersebut atau memang pembunuhan? Tidak ada yang tahu. Dan sampai sekarang, rumah yang dibangun di atas ilat tanah atau juga yang orang-orang juluki dengan rumah mati atau rumah kematian itu masih ada. Tak ada yang berani merusak atau merobohkan rumah tersebut meski sudah sangat tua. Karena dulu pernah ada tukang bangunan yang meninggal karena disuruh merobohkan rumah tersebut. Bahkan yang meninggal tidak hanya si tukangnya saja, tapi juga anak dan istrinya. Oleh sebab itulah rumah ini dibiarkan saja berdiri meski sebagiannya sudah rusak dimakan usia. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.